satu permasalahan yang masih belum tuntas. Napa niku permasalahan yang sebenarnya sudah nggak pantas untuk dibahas. Karena sebenarnya siapapun orang Islam, nggak usah orang yang alim, nggak usah orang yang pintar, semuanya itu kalau ditanya pasti tahu, pasti mengatakan dan pasti menjawab dengan jawaban yang sama. Semua sebenarnya sepakat. Baina ulama'il muslimin wa juhalihim, baina khawasihim wa umum wa ammatihim, semuanya mengatakan sama. Tapi ternyata ada sebagian kelompok yang syad. Mereka ini agak menyimpang, berbeda dengan hampir seluruh ulama yang mengatakan pendapat yang sama tentang tentang hukume melakukan perjalanan jauh untuk ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo? Karena memang ada setelah abad ke-7 atau abad ke-8 dan mulai saat itu mulai bermunculan orang-orang setelahnya yang mereka mengatakan hukumnya tidak boleh kalau orang yang berada di tempat yang jauh sengaja melakukan perjalanan jauh naik kendaraan berangkat ke Madinah, ke Masjid Nabawi dengan niatan untuk ziarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, imamil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-hadin al-mahdiyyin wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para ulama ingkang mulia, hafizakumullah tabaraka wa ta'ala wa ra'akum wa manna alaina wa alaikum balagha munana wa munakum. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua malam hari ini sudah diambang pintu kita menyambut bulan mulia, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat-umat yang paling dicintai baginda Rasulullah, umat yang bisa meneladani Rasulullah, umat yang bisa menjadi umat yang dibanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang mulia, alhamdulillah malam hari ini kita telah melewati yang namanya hari Rebo Lokasan, dan alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Ini pertemuan yang terakhir kita sampun membahas bahwa berdasarkan yang difahami banyak ulama, walaupun juga sebagian lain memahami sebaliknya, bahwa malam Rebo Lokasan itu boten-boten napa-napa. Sama dengan malam-malam yang lain, tidak ada musibah, tidak ada bala yang di situ, walaupun dinukil dari sebagian ahli kasyfi wa tamkin. Cuman menurut banyak guru-guru kami, Sidi Al-Habib Umar, dan yang paling sering niku Sidi Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, menyebutkan bahwa cerita tentang kasyaf itu nggak bisa mentaksis isini hadis. Hadis ini sampun jelas. Jadi boten wonten napa-napa, alhamdulillah. Alhamdulillah boten wonten napa-napa malam Rebo Lokasan. Yang melakukan amaliyah tolak balak di malam Rebo Lokasan nggih boten napa-napa, karena ada ulama-ulama yang mengamalkan seperti itu. Tapi yang tidak nggih boten napa-napa, dan itu yang kami pilih. Allah ya Rabbi ya Karim, dari guru-guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan Habib Ali Masyhur. Kami ini kalau malam Rebo Lokasan, jadi malam kemarin kalau di Tarim yang di Darul Mustafa, kami cerita santri Tarim yang di Darul Mustafa itu mengadakan acara semacam pertunjukan seneng-seneng malam kemarin atau malam ini setelah lewat Rebo Lokasan. Jadi kalau hari Rabunya sore kita semua santri satu pondok ini diajak keluar dari pondok. Kemana? Ke ziarah, ke makbarah, ke kuburan yang namanya kuburan Al-Budur. Kita di situ ziarah sekaligus baca, kalau kita istilahkan mungkin baca tahlil, tasabih,
Ngoten-ngoten ngaji ten kuburan. Ngaji kitab Ihya dan semacamnya, ngaji seperti ini di pemakaman itu, di kuburan. Kenapa kok santri disuruh keluar kalau hari Rabu sore Pak Asar di Darul Mustafa, yang kula ceritakan di Darul Mustafa? Karena untuk menolak anggapan orang-orang zaman dulu yang menganggap kalau hari Rabu akhir Safar bukasan karena di situ ada banyak balak, katanya 320.000 balak, wis gak usah keluar rumah. Maka sengaja disuruh keluar biar membuktikan kayak nek nopo-nopo. Nanti pada maghrib, pada isya, setelah sholat isya kita keluar ke sahah madrasah banat Darul Mustafa. Di situ kita mengadakan pertunjukan, seneng-seneng ngoten, tapi tetap di sini kebek kali ilmu nih. Pun para ingkang minulya, sebelum pertemuan yang terakhir kita membahas dalam pertemuan yang terakhir kemarin kula panjenengan sedaya bahas tentang kebukasan. Tapi sebelumnya kula panjenengan ini sempat membahas satu permasalahan yang masih belum tuntas. Napa niku permasalahan yang sebenarnya sudah nggak pantas untuk dibahas, karena sebenarnya siapapun orang Islam, nggak usah orang yang alim, nggak usah orang yang pintar, semuanya itu kalau ditanya pasti tahu, pasti mengatakan dan pasti menjawab dengan jawaban yang sama. Semua sebenarnya sepakat, baina ulama'il muslimin wa juhalihim, baina khawasihim wa umum wa ammatihim, semuanya mengatakan sama. Tapi ternyata ada sebagian kelompok yang syad, mereka ini agak menyimpang, berbeda dengan hampir seluruh ulama yang mengatakan pendapat yang sama tentang nopo, tentang hukume melakukan perjalanan jauh untuk ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo? Karena memang ada setelah abad ke-7 atau abad ke-8, dan mulai saat itu mulai bermunculan orang-orang setelahnya yang mereka mengatakan hukumnya tidak boleh kalau orang yang berada di tempat yang jauh sengaja melakukan perjalanan jauh naik kendaraan berangkat ke Madinah, ke Masjid Nabawi dengan niatan untuk ziarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu haram. Allah. Jadi mohon maaf, ada sebagian ulama di Qurun akhir sekitar abad ke-8 Hijriah wa ma ba'dah fil qarni al-tsamin al-hijri wa ma ba'dah, ada beberapa ulama yang mengatakan kalau ada orang yang berada di tempat jauh kok sengaja naik kendaraan melakukan perjalanan yang begitu jauhnya menuju Madinah kangge sowan kepada Kanjeng Nabi, niki perjalanan ini dihukumi maksiat, haram. Ada yang sampai mengatakan seperti itu. Akhirnya nggak mau ulama-ulama yang lain terpaksa membahas hal yang sebenarnya ini sangat jelas dan mestinya nggak perlu dibahas. Barang sih mesti ketok genah nih sakjane. Ini tapi kepeksa karena ternyata yang mengikuti banyak. Sebenarnya satu masalah kalau sudah terlalu jelas sebenarnya nggak usah dibahas. Adalah satu tindakan bodoh, adalah satu kebodohan kalau ada permasalahan yang sudah sangat jelas tapi kok jadi gawe engkel-engkelan. Kalau ada orang yang mengatakan gula itu rasanya pahit, nggak manis, misal contoh, atau api itu nggak panas, atau api itu tidak bisa membakar, ini kan perkara yang sebenarnya sudah karuan, sudah jelas salah. Kalau ada orang ngomong seperti itu sebenarnya nggak usah ditanggapi. Sama seperti permasalahan ini, kalau ada orang mengatakan haram, maksiat kalau kita melakukan perjalanan untuk ziarah Kanjeng Nabi, sowan Kanjeng Nabi diarani maksiat. Ini kan perkara yang sakjane wis karuan salah. Tapi karena akhir-akhir ini, khususnya ba'da al-qarni ats-tsamin al-hijri dan sampai akhir-akhir ini, detik-detik ini khususnya di beberapa negara, banyak orang-orang yang menganut paham ini, akhirnya ya kepaksa kita harus membahas. Ya napa hukume ziarah Kanjeng Nabi kok iso diharamkan? Yang paling masyhur, yang paling terkenal dengan mengeluarkan pendapat ini adalah
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa rafa'a darajatahu fil jannah wa adkhalana wa iyyahu fi a'la paradisil jinan. Moga-moga kita bersama dengan beliau nanti berada di surga yang tertinggi. Yang pertama kali menurut kebanyakan ulama, walaupun banyak juga yang nggak setuju, khususnya kalangan akhir-akhir ini yang sependapat dengan beliau. Yang paling pertama berpendapat bahwa hukumnya haram melakukan perjalanan jauh untuk ziarah Kanjeng Nabi adalah seorang tokoh besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan nggak boleh. Jadi kalau jenengan orang Indonesia sengaja beli tiket pesawat untuk ke Madinah untuk ziarah ke Kanjeng Nabi, menurut dawuh Ibnu Taimiyah hukumnya haram. Masya Allah. Niku ziarah Kanjeng Nabi ya pemenang nek trimo ziarah Wali Songo. Apa meneh terima ziarah? Ya, mohon maaf ziarah Wali Songo, ziarah yang bukan Nabi, ngaten ke ziarah Yai Abdul Hamid Pasuruan. Lah niku lho sapa nek dibanding Kanjeng Nabi, ziarah Kanjeng Nabi ya haram. Apalagi yang lain. Masya Allah. Mereka itu ngambil satu hadis, dan ini dalil mereka yang mereka pegang erat-erat. Pedoman mereka ya ini. Nopo ada hadis yang diriwayatkan dengan berbagai redaksi matan dan diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Hadis ini sahih memang, derajatnya hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Niki cekelane wong-wong sing ngarepno ziarah, melakukan perjalanan untuk ziarah ke Kanjeng Nabi. Napa hadisnya? La tusyaddu rihal. La tusyaddu hukumnya tidak boleh. Tusyaddu ditali arihal. Arihal niku napa nggih? Bekal yang biasa kita bawa untuk lunga bepergian. Maknane gampang ini bahasa kula jenengan, la tusyaddu rihalu, tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Hukumnya haram. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali kalau yang dituju adalah illa thalathati masajid. Kecuali kalau yang dituju masjid 3. Masjid Haram di Mekah, Ka'bah, Masjid Nabawi di Madinah, atau Al-Masjidil Aqsa di Al-Quds di Palestina. Hadis itu kalau kita pahami kata-katanya, maknanya secara zahir memang ngeten. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, atau Masjidil Aqsa di Palestina. Akhirnya dari hadis niki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, juga orang-orang yang sependapat dengan beliau tentunya, walaupun cuma sedikit, mereka mengatakan berarti hukumnya haram kita niku melakukan perjalanan jauh menuju kuburnya baginda Nabi. Kalau yang kita tuju Masjid Makkah boleh. Kalau yang kita tuju, kita melakukan perjalanan jauh, yang kita tuju, tujuan kita adalah Masjid Nabawi, boleh. Masjidil Aqsa boleh. Masjid Nabawi boleh. Tapi kalau yang kita tuju kuburnya baginda Nabi yang di dekat Masjid Nabawi, maka nggak boleh. Padahal Masjid Nabawi sama kuburnya baginda Rasulullah itu gandeng. Napa? Gandeng. Bahkan kalau zaman ini sekarang kuburnya atau makamnya, makam mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam masjid. Lah ya lucu. Jadi kalau versinya Al-Imam Ibnu Taimiyah, kalau kita orang yang jauh melakukan perjalanan lungo atau naik kendaraan nang Masjid Nabawi oleh, tapi ten kuburan sandingi Masjid Nabawi mboten paham. Padahal yang dimakamkan di situ Kanjeng Nabi, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Cekelane jari ini hadis ini kuat. Allah ya Rabbi ya Karim. Akhirnya ulama-ulama yang lain ketika melihat beliau mengatakan seperti ini dari hadis ini podo geger. Loh. Kok enek pendapat kayak ini kok aneh, ngoten. Jadi kayak semacam diambil langsung, enek hadis ngomong gak oleh melakukan perjalanan jauh kecuali yang dituju 3 masjid, kayak diambil mentah-mentah. Akhirnya banyak ulama yang membantah. Loh,
Kalau kita melakukan perjalanan jauh, tujuannya golek duit, hukumnya apa? Kerja. Wong Jember, kita yang di Jember, kita berangkat ke Surabaya, kita berangkat ke Jakarta, bahkan ada yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Hukumnya apa? Jelas semua orang sepakat mengatakan hukumnya boleh. Masa enek, kalau kajengi kerja di Surabaya, oh gak oleh. Nek kerjamu cedek oleh, nek kerjamu nang Surabaya jauh, kamu orang Jember, maka hukumnya haram walaupun pekerjaanmu halal. Gak ada yang mengatakan seperti itu. Padahal niku lunga atuh. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, tujuan kita untuk berobat, hukumnya nopo? Pas kita sakit, kita di Jember, yang bisa mengobati ada di rumah sakit di Surabaya atau di Jakarta. Masa kita nggak boleh berobat? Mau dibilang yang boleh itu kalau jauh itu cuman kita pergi menuju Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Kalau kita melakukan perjalanan jauh ke tempat selain tiga ini, hukumnya haram. Masuk kulon jenengan terus ya wis jarno mati ngono dah. Kalau orang yang di Jember, rumah sakit yang bisa ngobati cuma di Surabaya, saumpama di Surabaya. Terus kita bilang ya wis haram jarno mati, ngoten. Kan nggak mungkin nggih. Jelas ini pendapat yang aneh ya. Terus kalau kita melakukan perjalanan jauh untuk ngaji, untuk mencari ilmu. Saya yang dari Jember ke Kediri, mondok. Saya yang dari Jember ke Jawa Tengah, mondok. Atau bahkan ke Yaman, mondok. Terus hukumnya apa? Masa diharamkan? Padahal semua ulama ya sepakat, itu hukumnya boleh, ini termasuk ibadah terbaik. Maka jelas, saking keterangan niku mawon dinalar mawon kula jenengan saged paham sing dimaksud Kanjeng Nabi ten hadis niku mboten dijupuk mentah-mentah. Berarti nek melakukan kita bepergian kok jarake adoh di selain Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa hukumnya haram, berarti ziarah Kanjeng Nabi nek kanggo wong sing adoh hukumnya haram. Sing oleh ziarah Kanjeng Nabi nek wong sing tanggone Madinah ngoten tok. Sing omahe jejer kali Masjid Nabawi ngoten tok boten. Kalau kita melakukan perjalanan jauh untuk mencari uang saja boleh. Kalau kita melakukan perjalanan jauh untuk berobat boleh. Kalau kita melakukan perjalanan jauh untuk silaturahim boleh. Masa kita melakukan perjalanan jauh sowan Kanjeng Nabi haram? Kita punya orang tua, tinggalnya jauh dari kita. Kita di sini, misal di Jember atau di Lumajang, orang tua kita ada di kota lain. Masa kita nggak boleh ziarah ke orang tua? Boleh, dan itu termasuk ibadah, itu silaturahim, itu termasuk birrul walidain. Nggak mungkin ada orang yang mengatakan itu haram. Maka ya jelas kita akhirnya bisa bilang, nek ziarah nang wong tuwa sing panggonane adoh wae oleh, mosok ziarah nang Kanjeng Nabi kate diharamno. Ngoten lho. Jadi sekarang ini di sekitar kita banyak mengatakan seperti itu. Kalau ditanya gimana hukumnya ziarah Kanjeng Nabi, ziarah Kanjeng Nabi boleh, tapi syaratnya kalau kita berada di tempat yang dekat dengan makamnya Kanjeng Nabi. Madinah itu di sekitarnya tok. Kalau yang orang jauh nggak boleh. Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah. Allah ya Rabbi ya Karim. Nah ini yang lucu. Kalau orang yang ngerti ngaji yang namanya usul fikih, niki termasuk cara berpikir yang aneh. Wonten usul fikih niku disebutaken bahwa setiap perantara itu hukumnya sama dengan tujuan. Lil wasail hukmul maqasid, perantara itu hukumnya menurut Allah itu sama dengan tujuan. Kalau kita mau sholat jamaah di masjid, akhirnya kita keluar dari rumah, kita berjalan menuju masjid, dikatakan oleh para ulama, hukumnya kita berjalan menuju masjid ini pahalanya sama dengan kita sholat jamaah di masjid. Lagi melakukan tok niku hukumnya wis ganjaran. Kita mau jamaah di masjid, kulon jenengan medal saking griya, keluar dari rumah, kita berjalan kaki. Setiap langkah kita yang kita lalui, yang kita tempuh untuk menuju masjid niku kali Gusti Allah Subhanahu wa taala dicatat ibadah.
kita hukumnya sudah melaksanakan sholat jamaah, lagi melakukan itu. Kenapa? Karena kita berjalan menuju masjid itu adalah perantara untuk jamaah. Kalau jenengan gak iso jamaah nek gak budal nang masjid, katanya nang omah tok ngoten. Imame nang masjid, kalau jenengan nang omah. Piye katanya sholat lewat streaming gak bisa jamaah. Gak bisa kan? Kan ngoten. Jadi perantara untuk melakukan ibadah itu hukumnya ya ibadah. Perantara yang harus dilakukan, perantara yang diperlukan untuk bisa menjalankan ibadah, itu hukumnya juga sudah ibadah. Kita mau jamaah sholat di masjid, maka kita berjalan kaki ini hukumnya sama dengan kita sudah sholat. Lagi melakukan itu. Kenapa? Karena melakuni, ngelangkah niki adalah perantara agar kita bisa jamaah. Nah, maka aneh kalau ada orang yang mengatakan ziarah Kanjeng Nabi boleh, tapi melakukan perjalanannya haram. Ziarah Kanjeng Nabi oleh, tapi orang yang jauh melakukan perjalanan haram, padahal melakukan perjalanan ini adalah perantara agar kita bisa ziarah. Niki yo piye ngaten niki. Jadi nggih kaya kula jenengan padha karo dikandani ziarah tapi ojo budal. Nggih ngoten. Awakmu ziarah nang Kanjeng Nabi tapi ojo budal kaya ngoten. Sami kali orang, kalau ada orang di rumah dibilang kamu harus jamaah di masjid, tapi ojo melaku, ojo numpak sepeda, ojo piye, kamu kudu meneng nang omah. Piye carane kan enggak mungkin. Ya seperti itu. Allah ya Rabbi ya Karim. Allah. Malah nih akhirnya banyak ulama-ulama yang membantah pendapat nyeleneh yang dilontarkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini kuatah. Bahkan mohon maaf Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau ini menjelaskan banyak pendapat tentang masalah ini. Hadis ini ya sajane piye maksudnya, sampai akhirnya di akhir kata beliau mengatakan termasuk pendapat yang paling aneh, pendapat yang paling mengerikan, pendapat yang paling nyeleneh, pendapat yang paling jauh dari kebenaran yang pernah dilontarkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah adalah beliau ketika mengatakan hukumnya haram kula jenengan lunga atuh tujuane mek kanggo ziarah Kanjeng Nabi. Oleh nek tujuane mlebu masjid Mekah oleh, tapi nek tujuane Masjid Nabawi angsal, Masjid Al-Aqsa angsal. Tapi kalau tujuannya nyambangi Kanjeng Nabi, sowan datang Kanjeng Nabi haram lo iki nyeleneh. Terus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil hadis. Nyeleneh nemen iki wong iki. Allah ya Rabbi ya Karim. Allah. Bahkan nek kula jenengan teliti, nih contoh kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kan dawuh wonten salah setunggal hadis kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dari Kanjeng Nabi, aku biyen saya dulu ketika awal-awal masa Islam pernah melarang kalian para sahabat untuk ziarah kubur, tapi mulai saat ini, mulai hari ini, mulai detik ini ala fazuruha, maka kalian aku perintahkan untuk ziarah kubur, karena ziarah kubur ini bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat. Kalian ben iling nek bakali mati, ben kalian semangat nek ibadah, ben cepet tobat nek lali kepeleset nek wayang maksiat. Dari Kanjeng Nabi kula jenengan niku dikengken ziarah kubur. Nah ziarah niku, kata-kata ziarah niku oleh para ulama dikatakan nek kula jenengan marani sing adoh niku jenenge marani sing cedhek niku jenenge ziarah, marani sinten mawon sing adoh niku ya jenenge tetep ziarah. Boten kenging diarani nek cedhek tok niku ziarah, tapi nek adoh niku gak oleh. Boten. Wonten hadis. Hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Bilih riyen niku wonten tiyang, ada orang dari kalangan Bani Israil. Tiang niki pingin nyambangi, pingin dolan, pingin nemoni kancane sing adoh teng desa liya. Anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Lafati hadis sing ngoten. Dulu ada seorang lelaki punya teman
saudara seiman, saudara seagama, saudara seislam, wis dianggap dulur, kancane tapi sampun dianggap dulur, dia ini kancane niki sing dianggap dulur niki berada di desa lain yang cukup jauh. Panggonane tebih, wis desa liya, sampama kula teng Jember mriki, kula gadah kenalan wis raket, wis apik, tiyang soleh, kanca kula anggap dulur. Panggonane mungkin teng Pasuruan ataupun di pokok wis tempat yang lain yang sudah jauh. Akhirnya orang ini budal. Cara bahasa kula jenengan sakniki wis numpak mobil atau numpak motor budal teng Pasuruan atau teng pundi ngoten atur. Di tengah jalan fa'arsalallahu ala madrajatihi malakan. Akhirnya di tengah jalan tiba-tiba ada malaikat yang diutus oleh Allah, dan malaikat ini menyamar sebagai seorang lelaki. Nyegat tiyang sing kate ziarah niki. Tengah jalan nih wong sing adoh-adoh kate ziarah, di tengah jalan dicegat oleh seorang lelaki. Dia ini nggak tahu siapa lelaki ini, nggak kenal. Akhirnya lelaki yang ini yang tiba-tiba nyegat orang ini bertanya kepada lelaki yang ini yang sekarang lagi mau menuju ke Pasuruan atau nopo kalau kita contohkan ya. Fulan, kamu mau kemana? Kamu ini kan orang jauh. Rumah kamu di Jember atau di Lumajang. Kenapa kamu jauh-jauh ke Pasuruan atau kemana? Atau Jember Pasuruan saumpama atau ke Surabaya atau bahkan mungkin lebih jauh lagi. Kenapa kamu ini kesini? Padahal rumah kamu di sana jauh banget. Apa yang kamu cari? Dijawab sama orang ini, uridu akhun li fi hadil qaryah. Saya ingin menemui saudara saya seiman, saudara saya seagama, dia tinggal di desa ini. Akhirnya ditanya lagi sama orang ini, kamu jauh-jauh dari Jember sana mau ke sini cuman mau nemuin saudara kamu? Iya. Saudara seiman, saudara seagama, padha wong Islami. Namun ngoten tok, karena saya mencintai dia karena Allah. Jadi aduh-aduh kok Jember mek tujuanmu nyambangi wong siji iki tok? Iya bener. Fahal ladaika min ni'matin tarubuha alaih. Apa kamu sebenarnya punya nikmat, punya manfaat, punya tujuan, kenikmatan yang kamu harapkan kamu dapatkan dari saudara kamu ini? Kak, awakmu pengen ziarah iki sakjane apa enek maksud liya? Menawa ben dikai duwe, tah menawa napa ngoten nggih. Jauh loh kamu dari Jember loh, kamu mau menuju Pasuruan atau mana, tempat ini jauh, kamu habis waktu, kamu korban waktu, kamu korban tenaga, kamu korban ya harta. Mau nyari orang ini, kamu beneran gak ada tujuan lain. Mungkin kamu pingin apa, kamu pingin mendapatkan manfaat apa dari saudara kamu. Menawa wong isogi, kamu pengen dikai duit, atau dia punya jabatan agar kamu mendapat pertolongan dari dia, atau mungkin apa? Dijawab sama orang ini, enggak. Saya pingin ziarah dia hanya karena dia itu saudara saya seiman, saya mencintai dia karena Allah. Wis ngoten tok. Gak pingin duit, gak pingin ditolong, gak pingin golek utang atau keinginan yang lain gak ada. Akhirnya orang yang bertanya ini tiba-tiba bilang, Fulan, saya ini sebenarnya adalah malaikat dari Allah. Saya diutus oleh Allah, saya menyamar sebagai manusia. Saya sengaja dikirim oleh Allah untuk menanyai tujuan kamu ziarah, sengaja jauh-jauh ziarah ke sini, ini tujuannya apa? Allah yang mengutus. Dan Allah ingin menyampaikan pesan bahwa Allah ingin mengatakan bi antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Ada bisyarah dari Allah, ada kabar gembira dari Allah untuk kamu. Napa? Tibta. Kamu ini dianggap, dicatat oleh Allah sebagai orang baik, orang soleh. Berguna ziarah. Ziarah konco, ziarah dulur. Jadi jenengan niku nyambangi konco niku amal ibadah, amal soleh. Nyambangi tonggo niku ibadah, nyambangi konco ibadah, nyambangi dulur ibadah. Kalau jenengan dolani konco, selama kalau niat kita baik, itu adalah ibadah di sisi Allah. Jadi mulane nggih rugi nek kula jenengan sing sering dolan, sing sering sambang tiang, yang sering ziarah, kalau enggak diniati karena mencari pahala di sisi Allah, rugi. Padahal itu adalah ibadah. Mulane kula jenengan sing sering dolan mboten napa-napa.
Khususnya kalau sing ditolani niku wong soleh-soleh. Tapi niatnya nopo? Ingin menguatkan hubungan persaudaraan, tali keimanan. Krono iki dulur usaha agama dan niat dakwah niku apik. Allah. Terusannya dari malaikat, saya ingin menyampaikan pesan dari Allah bahwa kamu sudah dianggap sebagai orang soleh, wa taba mamsyak, dan perjalananmu ini dianggap sebagai ibadah, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kamu dipastikan nanti akan masuk surga. Saking hadis ini kula jenengan paham. Wonten tiyang ziarah atau adoh sangka desa ke desa yang lain, perjalanannya jauh, ternyata di situ sama malaikat mboten dilarang, malah dianggap kamu ini sebagai orang soleh, kamu sudah dipastikan masuk surga. Saking cerita niku hadis ini. Maka kita bisa paham dari hadis ini, kalau kita ziarah saudara kita yang seiman saja itu, walaupun jaraknya itu jauh, itu dianggap ibadah, apalagi yang kalau yang kita ziarahi adalah Kanjeng Nabi. Niku ya nemen nek luweh pantes nek dianggap napa ibadah. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan ziarah Kanjeng Nabi bagi orang yang tempatnya jauh ini hukumnya haram. Allah ya Rabbi ya Karim. Sakniki kan kathah nih di sekitar kula panjenengan sing arani ngoten niku. Nyapu ado-ado nyewa bis. Kok Jawa Timur mubeng kok sampai ke Jawa Barat, sampai Cirebon, sampai Sunan Gunung Jati untuk ziarah. Apakah mereka tidak tahu ada hadis la tusyaddu rihal? Oh, orang yang seperti ini salah paham. Mereka mengatakan seperti itu, bahasanya diperhalus. Akhirnya kadang orang yang katut nih pada. Kalau ziarah boleh, tapi kalau orang yang jauh nggak boleh, sampai nyewa bis rombongan, ngoten niku nggak oleh. Jarine la tusyaddu rihal, sama macam nyewa niki. Menyimpang, paham seperti ini menyimpang. Tapi sayangnya sekarang di sekitar kita banyak orang-orang seperti ini. Allah ya Rabbi ya Karim. Allah. Malah ya, kalau kita teliti, ternyata Kanjeng Nabi piyambak niku yang mengatakan hadis tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa di Palestina. Ternyata di dalam sebagian hadisnya, hadis ini sahih yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri niku sering lunga adoh saking Madinah keluar kota. Dari Madinah sengaja hanya sekedar untuk bisa sholat di Masjid Quba. Masjid Quba. Dalam sebagian riwayat Rasulullah melakukan itu setiap hari Sabtu. Sebagian riwayat raqiban wa masyian, kan Nabi yazur Quba raqiban wa masyian. Sebagian riwayat kullu sabtin yusalli fihi rak'atain. Setiap hari Sabtu Rasulullah ini keluar kota. Rasulullah tinggalnya di Madinah, Rasulullah kalau hari Sabtu ini keluar dari kota. Oh, mulane nek kula jenengan nek dina Sabtu wis gak apa-apa. Gawe metu-metu gak mboten napa-napa, tapi niat niru Kanjeng Nabi. Nek isuk ngoten, metu pundi, tapi metune metu sing apik nek iso, metu sing ibadah. Pundi ziarah wong alim, ziarah wong saleh, ziarah wong lara, ziarah tangga, niat dakwah Kanjeng Nabi. Rasulullah itu kalau setiap Sabtu itu keluar dari Madinah. Kadang ya jalan kaki, ya kadang naik kendaraan. Yang paling sering dituju adalah masjid yang namanya Masjid Quba. Kenapa Rasulullah menuju Masjid Quba? Ya nggak ada, cuman ziarah Masjid Quba. Nanti kalau sudah sampai masjid yang namanya Masjid Quba, Rasulullah di situ sholat 2 rakaat. Setelah sholat balik malih pun balik ke Madinah meneh. Allah. Jadi kalau ada orang bilang nggak boleh kita lunga adoh kecuali sing dituju Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dalile hadis niku wau. Kanjeng Nabi dhewe lho nek tiap Sabtu niku metu saka Madinah naik kendaraan cuman untuk ziarah di masjid yang namanya Masjid Quba. Di situ cuman sholat 2 rakaat, setelah itu pulang lagi namung ngoten tok. Malah kalau dipikir lebih dalam, masjid itu kan yang paling utama pancen 3 nggih. Masjid Mekah itu nomor 1, yang kedua Masjid Madinah, Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Lah Rasulullah itu rumahnya di samping Masjid Madinah, Masjid Nabawi, gandeng.
Itu kan masjid nomor 2 yang terbaik, masjid kedua yang paling utama. Tapi ternyata padahal Rasulullah rumahnya sudah gandeng dengan Masjid Nabawi, tapi kalau tiap Sabtu Rasulullah itu malah melakukan perjalanan cuman untuk sholat di Masjid Quba. Padahal Masjid Quba sama Masjid Nabawi mana yang lebih bagus? Masjid Nabawi. Mana yang lebih utama? Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi ini gandeng temboknya sama rumahnya baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak, saya enggak boleh ke Masjid Quba. Kenapa? Saya sudah gandeng sama Masjid Nabawi rumah saya. Kenapa saya mencari masjid lain? Boten. Ternyata Rasulullah keluar tiap Sabtu jauh-jauh naik kendaraan sholat di Masjid Quba, padahal pahalanya masih kalah sama Masjid Nabawi. Oh, ngoten niku lho. Mulane nek wonten tiyang sing ngarung-ngarungno, masyaallah niku gak paham. Malah wonten cerita niki terkenal. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikhnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, bahwa setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, samantune Kanjeng Nabi sedo, Sayyidina Bilal niku tukang azane Kanjeng Nabi, yang setiap malam, setiap subuh itu pasti yang membangunkan Kanjeng Nabi untuk ngimami sholat subuh. Niku Sayyidina Bilal. Kalau sudah subuh, Bilal habis adzan, habis itu sholat sunnah, Bilal nunggu di Masjid Nabawi itu itikaf. Nanti kalau sudah datang waktunya iqamat, Sayyidina Bilal ini keluar masjid menuju ke rumahnya baginda Rasulullah sambil berteriak, ya Rasulullah, as-shalah ya Rasulullah, sudah waktunya sholat, monggo jenengan imamin pun wayahe iqamah. Jadi setiap pagi Bilal itu yang menemani Rasulullah dari rumahnya, dari depan pintu rumahnya sampai ngimami sholat subuh, sampai ke masjid ngimami sholat subuh. Niku sing barengi niku mesti setiap hari sinten? Sayyidina Bilal. Niku muadzine Kanjeng Nabi, sing paling top. Muadzine Kanjeng Nabi kata, tapi termasuk yang paling top niku Sayyidina Bilal, yang setiap subuh itu menemani Rasulullah dari rumah sampai ke pengimaman. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, Bilal itu nggak kuat tinggal di Madinah, karena setiap hari, setiap saat Bilal di Madinah itu nglakoni napa mawon eling Kanjeng Nabi. Ajenge sholat nyawang masjid eling Kanjeng Nabi, nangis susah. Nyawang dalem Kanjeng Nabi, nangis susah. Masuk waktu subuh, ingat ya Allah, kalau subuh biasanya saya bersama Rasulullah jalan dari rumah ke mihrab, saya berjalan berdoa dengan Rasulullah, sekali nggak susah, mboten kuat urip sampeyan Bilal niki. Sak mantune Kanjeng Nabi sedo. Di Madinah itu terlalu banyak momen-momen indah, terlalu banyak hal-hal atau kenangan-kenangan manis Bilal dengan Rasulullah. Akhirnya beliau itu sudah nggak kuat. Akhirnya beliau minta izin sama Sayyidina Umar ketika masa Sayyidina Umar menjadi khalifah. Pamit sama Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya sudah nggak kuat tinggal di Madinah. Bukan karena saya tidak mencintai Madinah, Madinah adalah kota suci, tapi saya tinggal di sini sudah nggak kuat. Terlalu banyak kenangan yang membuat saya teringat Rasulullah. Hati saya ini seperti diiris-iris kalau ingat. Nggak kuat saya kalau hidup seperti ini terus. Loro rasanya hati ini. Allah. Bilal ngaten niku. Akhirnya minta izin sama Sayyidina Umar. Minta izin, saya ingin keluar dari Madinah. Sama Sayyidina Umar diizinkan. Akhirnya Bilal tinggal di Syam, di Suriah. Keluar dari Madinah tinggal di Syam. Akhirnya sampai beberapa saat setelah itu, Sayyidina Bilal mimpi. Setelah sekian lama tinggal di Syam, tinggal di Suriah, Sayyidina Bilal mimpi. Di dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bilang sama Sayyidina Bilal, ya Bilal, ma hadzal jafa. Bilal, apa ini jafa itu koyo atos hatimu kok saiki, kok gak kangen mbek aku ta? Kenapa sekarang kamu kok seakan-akan sengaja menjauhi saya? Ma hadzal jafa, sudah sekian lama kamu gak tahu sowan karo aku. Sudah cukup lama kamu sudah gak tahu nyambangi aku.
gak kangen, tak aku iki kangen misal. Sayyidina Bilal seperti itu, mahadzal jafa ya Bilal, langsung barang di ringkesi, kendaraan ditoto, langsung berangkat ke Madinah. Antun dimimpeni Kanjeng Nabi, kok suwi gak sambang aku. Allah ya Rabbi ya Karim. Dari Suriah ke Madinah, pinten adoh ini Bu. Kendaraan zaman biyen nek sakniki numpak pesawat sak jam 2 jam teko. 3 jam mungkin ya Allah alam, ya dekat kan Suriah sama Hijaz sama Saudi. Zaman dulu kendaraan onta niku embuh pirang-pirang suwene pirang wulan ngoten nggih. Habis diimimpin Kanjeng Nabi seperti itu langsung sengaja berangkat. Nyampe ke Madinah langsung tempat yang pertama dituju bukan masjid. Atau bukan sih aku tak nang Mekah ae sik tak tawaf nang Ka'bah dhisik mboten. Langsung ke Madinah yang pertama dituju dan langsung menuju ke Hujrah Syarifah, ke makam mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukanya Bilal niki ditaruh di tanah, di kuburannya baginda Rasulullah. Dulu kan makamnya masih belum seperti sekarang. Muka ini wis di nopo? Nggih disalapkan lemah ngoten pun kalih nangis. Di tanah, tapi tanah itu tanah suci karena gandeng kali jasad mulia baginda Rasulullah. Sayyidina Bilal itu wis raine kayak lemah kali nangis. Akhirnya ada banyak yang tahu, ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain ngelihat, loh Bilal muadzin mbahku sekarang ada di sini, disamperin didatengin kali Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain bilang, Bilal piye kabare gampangane ngoten basa-basi. Setelah itu Sayyidina Hasan kali Husain bilang, saya itu kangen pengen mendengar azan yang dulu kamu kumandangkan untuk kakekku Rasulullah. Lama saya enggak mendengar azanmu. Nggih wis kaene Bilal sampun pindah ten Dimashq, dan setelah itu sudah Sayyidina Bilal sudah enggak pernah azan lagi. Sayyidina Bilal sudah bilang, punya keyakinan, saya enggak mau azan untuk imam selain Rasulullah. Dulu saya azan yang imami Rasulullah. Jadi azan saya untuk Kanjeng Nabi. Saya qomat untuk Kanjeng Nabi. Sekarang siapa yang imamin selain Kanjeng Nabi? Sudah enggak mau lagi azan. Sayyidina Hasan sama Husain kangen. Sekarang saya udah lama enggak mendengar azan yang dulu dikumandangkan untuk kakek saya Kanjeng Nabi. Kamu azan. Akhirnya Bilal padahal sudah punya keyakinan, sudah saya enggak mau azan untuk siapapun. Berhubung yang meminta, berhubung yang menyuruh ini adalah Hasan dan Husain cucunya Kanjeng Nabi, ya wis. Tak langgar wis. Mungkin kalau kita bilang sumpah saya langgar demi Hasan dan Husain. Azan. Sayyidina Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang semedina dengar, loh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini seperti suaranya Bilal. Orang pada keluar semua dari rumah-rumah, dari tempat kerja, dari pasar, semuanya datang ke masjid. Seperti suaranya Bilal. Ini seperti suaranya azan yang dulu di zamannya Rasulullah. Orang pada datang semua. Dilihat, oh beneran Bilal. Allahu Akbar lagi. Orang makin ramai lagi. Sampai asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang pada ramai, pada datang, semua orang mengira, loh, kenapa tiba-tiba Bilal yang sudah sekian lama enggak pernah azan kok sekarang tiba-tiba azan? Sudah bertahun-tahun semenjak Rasulullah wafat, Bilal sudah enggak azan. Pensiun jadi muadzin, kok tiba-tiba sekarang azan? Sampai dikira banyak orang yang menganggap jangan-jangan Rasulullah ini sekarang hidup lagi. Allah, bangkit lagi maksudnya hidup dalam arti hidup seperti kita di dunia ini. Jangan-jangan Rasulullah mau hidup lagi di dunia ini. Orang pada keluar semua. Akhirnya pada sampai kata-kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal udah nggak bisa teruskan. Gak sanggup menyebut nama mulia Muhammad. Karena kata-kata Muhammad sepilih mungkin untuk orang-orang seperti kita. Itu cuma huruf hijaiyah, mim, ha, mim, dal gitu tak. Tapi kalau untuk Bilal huruf hijaiyah 4 atau 5 huruf ini nggak sama seperti kita. Ini bukan sekedar huruf, ini bukan sekedar nama. Kata Muhammad untuk Bilal ini punya arti yang tidak bisa dipahami oleh siapapun kecuali orang-orang yang benar-benar mencintai Kanjeng Nabi. Mboten sanggup nyebut jeneng Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saged Rasulullah adzan, nangis akhir kabeh wong nangis kabeh. Kalingan Kanjeng Nabi gak tega sito adzan Bilal mboten tutup adzane. Allah, adzan mboten tutup wong sak Madinah nangis kabeh. Kalingan Kanjeng Nabi kabeh.
Cerita ini terkenal, diriwayatkan Al-Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Mu'arrikh Al-Muhaddits Al-Imam Al-Zahabi atau Al-Khatib Al-Baghdadi. Antara dua. Cerita ini jelas. Walaupun sanadnya Al-Zahabi kalau nggak salah, Al-Zahabi ini mengatakan cerita ini diriwayatkan dengan sanad rijaluhu thiqat. Sanad ini para perawinya semuanya orang-orang yang terpercaya, bukan orang yang sembarangan, orang-orang soleh, kecuali satu orang itu cuma majhul, orang yang masih belum jelas kalau dia orang alim atau orang soleh, tapi ya bukan orang yang buruk gitu loh. Jadi cerita ini bisa memang nyata adanya. Dalam cerita itu kan jelas Bilal yang saat itu tinggal di Suriah, tinggal di Dimashq, ternyata di dalam mimpi beliau ditemui Rasulullah. Ya Bilal, ma hadzal jafa. Bilal, kenapa kamu kok sekarang hatimu kok atas, kok gak kangen aku, kok gak tahu nyambangi aku sing nang Madinah? Budal lo nyambangi aku loh, dari Suriah ke Madinah. Rasulullah minta dijenguk. Allah ngoten. Jelas ya. Makanya kalau ada orang bilang orang yang jauh nggak boleh melakukan perjalanan jauh untuk ziarah Kanjeng Nabi, karena hadisnya la tusyaddu rihalu itu nggak paham hadis. Mohon maaf. Ya benar memang seperti itu. Benar seperti itu. Malah pernah diriwayatkan oleh dalam kitab Marhit Tafrid Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau dalam Marhit Tafrid meriwayatkan dari abahnya yang namanya Waliullah Al-Iraqi. Abahnya itu yang namanya Waliullah Al-Iraqi pernah suatu saat ini dolan bareng kali seorang ulama dari mazhab Hanafi, Ibnu Rajab Al-Hambali, mazhab Hambali. Waliullah Al-Iraqi dolan bareng, lunga bareng kali Ibnu Rajab Al-Hambali. Di tengah perjalanan mereka berdua ini akan menuju Qaryati Khalil, desa yang di situ dimakamkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi lunga tengah perjalanan nyambangi makomi sinten Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dan kebetulan di situ ada masjid di sampingnya. Yang satu Waliullah Al-Iraqi yang sing lunga niku gandengane kancane Ibnu Rajab Al-Hambali. Tengah dalan ketika ajengiten makomi Sayyidina Ibrahim, yang Ibnu Rajab Al-Hambali karena beliau madhabnya Hambali, beliau mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, saya kesini saya bukan niat mau nyambangi atau ziarah ke Nabi Ibrahim, saya niat mau sholat di masjid sampingnya. Jadi ten mriku ten desa niku wonten masjid, sandinge masjid wonten makome Nabi Ibrahim. Ibnu Rajab Al-Hambali karena madhabnya beliau Hambali, beliau mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, saya jauh-jauh melakukan perjalanan ini, saya sekarang niat nggak mau ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim, tapi saya niatin apa? Pingin nyambang masjid. Allah. Akhirnya Waliullah Al-Iraqi jawab ngeten, kalau saya melakukan perjalanan jauh dari kesini, saya niat sengaja mau ziarah. Kenapa? Karena saya diperintahkan oleh Rasulullah, ala fazuruha, saya disuruh untuk ziarah kubur Nabi Ibrahim ini kan. Kalau saya datang ke situ kan saya ziarah kubur, berarti saya manut Kanjeng Nabi. Tapi kalau kamu ini sekarang melanggar perintahnya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu melarang sholat sengaja jauh melakukan perjalanan ke masjid kecuali masjid telu, Masjid Haram, Masjid Mekah, Masjid Madinah, Masjidil Aqsa. Saiki masjid yang parah ini duduk Masjidil Aqsa, duduk Masjid Mekah, duduk Masjid Madinah. Ibnu Rajab tinggal-tinggal delonga mungkin bahasa kula jenengan ngoten. Oh iya berarti salah ngoten. Nggih ngoten niku walaupun. Jadi niku kira-kira sing bahasan kita. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur siapapun itu, maka hukumnya boleh. Walaupun jauh-jauh gak ada niatan lain, cuma niatan ziarah angsal. Pun niku mawon yang saya ketulaturkan, monggo kita buka bersama sesi tanya jawab. Baik, sahabat dari pendengaran dakwah Istiqomah dimanapun berada dan para imam sekalian, langsung menuju ke tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Oke, monggo. Ya, dari Ustaz Rijal di Darungan. Dari Ustaz Rijal di Darungan, nggih. Ini ada sebuah kelompok pengajian
grup pengajian dan juga apa itu kegiatan tahlilan gitu. Mengadakan tahlilan, tahlilan, yasinan nggih. Di dalam masjid itu juga ada arisannya, arisan duit. Itu bagaimana hukumnya? Arisan, bagaimana hukumnya arisan di masjid? Ya. Ngeten nggih. Allah ya Rabbi ya Karim. Masjid ini memang sebenarnya fungsinya banyak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke Madinah, termasuk salah satu hal pertama yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah bangun masjid, walaupun secara sederhana. Karena kenapa? Karena masjid itu fungsinya banyak untuk kemajuan Islam dan umat Islam dari berbagai sisi, dari berbagai faktor, dan dari segala sudut pandang, dari segala bidang. Allah, masjid untuk ibadah, untuk etika, untuk sholat jamaah, masjid juga untuk menjaga kerukunan antar umat Islam, masjid juga untuk ngaji, benar. Masjid juga digunakan untuk berusaha memperjuangkan dan memajukan ekonomi umat Islam, iya benar. Dan di dalam arisan itu memang ada hal-hal seperti itu. Dalam arisan itu kan ada unsur mempererat hubungan dan kerukunan antar sesama umat Islam. Saya karena arisan itu kan ngutangi, aslinya akad ngutangi. Jadi yang nanti dapat undian itu dapat uang bukan dikasih, tapi sebenarnya itu dihutangi. Makanya nanti nek wis entuk kalau entuk meneh kan ngoten. Jadi itu sebenarnya semacam akad utang. Dan itu juga untuk memajukan ekonomi umat Islam, benar. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri memang pernah melarang bagi orang yang kehilangan barang jangan mengumumkannya di masjid. Kalau kalian kehilangan barang bisa diumumkan di tempat-tempat umum, di mal, di pasar, di kantor polisi, lewat radio atau lewat media-media sosial atau apa, saya kehilangan barang, mungkin siapa yang menemukan mohon dikembalikan, atau kalau nanti juga bisa kami ada kompensasinya atau boleh, tapi mengumumkan di masjid Rasulullah nggak boleh. Padahal mencari barang hilang itu termasuk salah satu maslahat untuk umat Islam, tapi Rasul melarang. Rasulullah sampai bilang kalau ada orang yang mengumumkan seperti itu di masjid, kalian jawabi la radallahu alaika dhallatan, semoga kalian kalau berani-berani mengumumkan hal seperti ini di masjid, semoga nggak dibalikno karo Gusti Allah, nggak ditemokno, malah kaya ngoten. Maksudnya ben gak ditekani karo wong liya ngoten. Nah, niku mana yang pertama. Yang kedua, ngomongno barang dunya niku gak oleh masjid. Jenengan nek kate ngomongno barang dunya, kate ngomongno bisnis. Jenengan teng jero masjid sik metu dhisik. Medal dhisik kok nek wis kok antare masjid tak ngomongkan. Wingi pedahmu iku piye? Tak tuku situ ditolong kok gak ngene tak tukune. Boleh, tapi jangan di dalam masjid ngomongin seperti itu. Ngomongin bisnis, ngomongin dunia, ojo nang jero masjid, metu dhisik. Malah kalau ada orang dodolan nang jero masjid, didawuhkan oleh Kanjeng Nabi kalau ada orang seperti itu, wis gak apa-apa, kalian jawabi atau kalian doakan, semoga enggak untung. Semoga enggak jadi dapat untung. Itu untuk menjaga kesucian dan kehormatan masjid. Maka kalau jenengan ingin mengadakan acara tahlilan, yasinan, zikiran bareng-bareng, istighosahan di masjid boleh, tapi engko nek wayah arisan nek iso aja nang masjid. Lah nek wah kok repot ngoten, ya wis ning adana iku nang njaba masjid aja nang jero masjid ngoten. Kalau masjid, kalau bukan masjid mungkin nggak apa-apa, kayak musola atau apa, tapi kalau masjid mohon maaf jangan. Jadi kalau tahlilan ini oleh tapi arisan ini tenjopo, jadi wayah arisan ngundine nang njaba metu. Oh sengaja sekalian dari awal di luar kan. Tapi kalau komunitas masjid nggak apa-apa ya? Itu kan memang yo masalah di masjid ya nggak apa-apa. Nah kalau jenengan di masjid mengumumkan saldo rekening pribadi anda itu yang nggak boleh. Tapi kalau duit masjid yang ngomong buat nopo-nopo itu kan memang salah satu. Ustaz Rijal videonya sudah
Allah ya Rabbi ya Rabbi. Baik, berikutnya silakan untuk jamaah mungkin ibu-ibu. Allah ya Rabbi ya Rabbi. Pertanyaan nggak? Dan ada? Mas Kiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggih. Zuhur, asar, bacaan surat-suratnya tidak digerakkan. Kalau maghrib, isya, subuh digerakkan. Apa sebabnya itu? Nggih. Kenapa kok ini ada pertanyaan, kenapa kok dalam sholat 5 waktu bacaan Quran atau Fatihah atau surat-surat dan bacaan Quran kok 5 waktu itu kok beda? Kalau subuh sama zuhur kok zuhur sama asar kok dibaca pelan, kalau selain itu kok dibacanya dengan suara keras? Oke. Yang pertama, ngeten. Memang disebutkan oleh para ulama bahwa apa namanya ya ini kados kula jenengan sedaya paham. 5 sholat 5 waktu itu yang 3 itu adalah sholat jahriyah. Sholat al-jahriyah, sholat yang memang bacaannya, Qur'annya di situ memang dianjurkan untuk suara dikencengkan. Dan kalau jahar itu maknanya suara kencang, suara keras, bisa didengar orang lain, itu namanya jahar. Kalau yang 2 memang itu dikategorikan as-sholah as-sirriyah, sholat yang suaranya memang dipelankan sekira hanya kita saja yang membaca yang dengar. Yang dimaksud sir itu adalah kita membaca, kita bisa dengar, tapi orang lain enggak. Mohon maaf nih, kalau kita membaca tapi mocone nang ati, itu ya cara mazhab Syafi'i ini ku kirang sahih atau bisa dikatakan bahkan enggak sah. Tetap diwaca wonten suarane, tapi sing suarane sing krungu namung sing maca tok. Niku namanya sir zuhur sama asar. Kalau maghrib isya subuh dibaca bacaan Qur'annya sekira orang lain yang ada di sekitar itu juga bisa mendengar. Itu namanya jahar. Siapakah yang orang kalau sholat maghrib, isya, subuh itu suaranya harus dikencangkan? Siapapun yang sholat kecuali orang yang menjadi makmum. Berarti orang yang jadi imam suaranya dikenceng, jenengan nek sholat dhewean. Nah, iki wong sing katakan. Jenengan sholat maghrib monokaret piyambakan. Nek maca ya aja alon-alon, nggih, banter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Jenengan salat dhewean nggih ngoten niku. Sing macane alon niku namung nek dadi makmum. Nggih. Kan kula jenengan biasane pahami sing suarane banter nek maghrib isya subuh namung nek sing dadi imam tok nggih. Mohon maaf, bukan cuma imam, bahkan orang yang sholat sendiri juga sama seperti imam suaranya dibanter. Itu ya. Yang jarang berlaku. Kula jenengan kadang wis ero hukume karena wis kadang gak kelaku, kadang akhirnya kadang kate nglakoni niku izin wedine enek wong roh iki diarani. Padahal niku sing bener. Sunnahnya memang seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok dibedakan? Banyak para ulama yang mengatakan hikmahnya dulu ini adalah illah, tapi sekarang ini menjadi hikmah. Nopo illah? Karena zaman dulu kalau masih zuhur, masih asar itu masih banyak orang-orang kafir di sekitar kita. Takutnya kalau kita membaca Quran kenceng-kenceng, nanti takutnya Quran kita ini malah jadi bahan olok-olokan, bahan ejekan orang-orang kafir. Tapi kalau sudah malam itu sudah sepi. Subuh wae cek bangkong wong kafir. Wong sing Islam ae sing karipan. Zaman sakniki ngene. Omone wong kafir wae enak-enak itu lo subuh. Isya ya itu sudah maghrib itu sudah sepi. Orang sudah pada di rumah, isya sudah pada tidur. Orang-orang zaman dulu, bahkan termasuk zaman Rasulullah Muhammad itu kalau tidur itu nggak malam-malam. Pada isya awal itu langsung tidur. Dan
dan memang itu yang terbaik. Tapi nanti tengah malam bangun, kulon jenengan mulai maghrib sampai jam 2 ijik melek, ngopi, ijik neng warung, ijik nyekel HP, ijik ndelok bal-balan. Bareng ngono jam 2 lagi budal turu, akhirnya tangi nih jam 7. Nah ini kalau sing bisa. Kalau zaman dulu itu mungkin jam 8 itu sudah tidur, tapi nanti tengah malam bangun tahajud, baca Quran, saatnya bermunajat terhadap Allah Subhanahu wa taala, awak segera kabeh. Isuk dereng subuh niku wis adzan subuh durung adzan niku wonge wis do tangi kabeh. Lah niku nanti. Itu asal-asalnya seperti itu. Dan setelah Islam kuat, orang kafir sudah nggak berani ngejek, orang kafir sudah nggak berani mengganggu, tapi hukum ini ditetapkan. Hukum ini ditetapkan walaupun sudah kita nggak takut. Di daerah kita sudah nggak ada orang-orang yang akan berani mencaci syiar-syiar Islam. Tapi terus gimana? Ya bacaannya tetap kalau luhur sama asar tetap dipelankan. Nah, karena itu zaman sekarang sudah menjadi hikmatut tasyri' bukan illatut tasyri'. Ngoten nggih? Malah ini mohon maaf, salah nih. Mohon maaf ini sekarang banyak orang-orang di sekitar kita yang bilang ngeten. Orang-orang sebelah nih, sing anti zikir bareng-bareng, sing anti zikir berjamaah, sing anti zikir dengan bersuara, mereka mengatakan seperti ini biasa nih ngomong. Orang-orang sebelah ini, orang-orang yang ngaku aswaja ini lucu. Mereka ngomongnya seperti ini. Kenapa kok lucu? Ya karena sholat duhur, sholat asar itu sholatnya pelan-pelan, tapi setelah salam zikirnya banter. Mereka ngomongnya seperti itu. Ini kan lucu, aneh. Sholat duhur jamaahnya baca Fatihah, baca sholat-sholatannya pelan. Sholat asar juga seperti itu. Tapi nanti setelah duhur sama asar zikirnya suaranya dikencengi, dibanter no. Lucu, masuk sholati alon malah zikirnya banter. Orang-orang mereka ngomongnya seperti itu, orang-orang yang anti sama amaliyah kita. Tuh, orang-orang yang ngomong ini gak paham aja. Kita sholat duhur, kita sholat asar, kita berjamaah, bacaan Fatihah sama surat-surat kita ini dipelankan. Kita memang disunnahkan pelan dan itu adalah hikmatut tasyri'. Dan yang terus berlanjut sampai sekarang, hukumnya ditetapkan sampai ila yaumil qiyamah dan gak ada perubahan, gak ada hubungannya kalau zikir. Nek zikir awak mukate alon terserah, kate banter terserah, gak ini hubungannya karo kalih napa kalih salate. Oh nek salate alon berarti kok liyane salat gak oleh banter. Lah terus nek kula jenengan salat alon. Terus mantun salat kate ngaji. Majelis taklim. Terus nek majelis taklim alhamdulillah. Kene suarane ngoten napa? Lho, salate alon masuk majelis taklime nek mulang kate banter. Sapa sing kate ngaji? Ngoten nggih. Jagongan nih bar sholat oleh gak dosa kok suarane banter oleh zikir suarane banter gak oleh alasannya sholatnya suarane alon wong gak paham nih nek ngaji gak tenanan ya mohon maaf nih kalau kadang rada mangkel kadang ngoten iki bilang nggih ini ada kejadian nggih dan ini nyata nggih ketika sholat duhur nggih imam sudah di depan dan makmum sudah siap di belakangnya. Lalu langsung takbir, Allahu Akbar. Setelah itu lupa baca keras seperti sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai itu gimana? Nah, kalau ada imam waktu ngimami duhur, ngimami asar, ternyata dibaca dengan suara lantang karena lupa, enggak masalah. Seandainya dengan sengaja imam melakukan seperti itu, sholatnya tetap sah. Tapi dia telah melanggar sunnah Kanjeng Nabi, nggak bagus. Dengan sengaja saja nggak membatalkan sholat, apalagi cuman karena lupa, nggak masalah. Saya juga pernah, guru-guru kami juga pernah, gitu. Manusiawi dan wajar, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daftar tunggu haji sekarang bisa lebih dari 27 tahun. Kemudian ada sebagian kelompok itu mereka tidak daftar haji tapi daftar umroh dan melaksanakan umroh dan berpendapat katanya umroh ini sudah cukup dan termasuk melaksanakan hukum Islam yang kelima. Apakah ini dibenarkan? Mohon penjelasannya. Daftar haji itu kan sekarang masa tunggunya lama.
2 tahun yang lalu haji reguler itu kalau di Jember 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu haji reguler. Kalau yang daftar biasa, yang daftar haji reguler, yang bayar standar itu waktu saya di kantor Kementerian Agama Jember itu masa tunggunya 25 tahun, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Yang reguler nih, yang saya bilang. Akhirnya gimana kalau ada, pertanyaan ini, ada orang yang mengatakan lebih baik umroh dulu, dan umroh itu sudah bisa menggugurkan kewajiban haji sebagai rukun Islam. Yang perlu diketahui bahwa ibadah umroh itu hukumnya adalah wajib bagi siapapun yang mampu seumur hidup sekali. Sama dengan haji, ibadah haji hukumnya bagi siapapun yang mampu wajib minimal seumur hidup sekali. Bagi yang mampu, syaratnya ini mampu. Ibadah umroh juga seperti itu, siapapun yang mampu hukumnya wajib melaksanakan ibadah umroh minimal selama dia masih hidup pernah umroh sekali kalau mampu. Jadi kalau kita masih lama nunggu haji, kok suwi nunggu haji, kalau jenengan memang punya tabungan untuk umroh, punya uang, punya dana untuk umroh, secara fisik mampu, secara finansial mampu, dari segi keamanan mampu, nggak ada halangan macam-macam dan memang memungkinkan untuk umroh, silakan umroh dan jenengan telah menggugurkan kewajiban ibadah umroh. Tapi ibadah haji itu kewajiban lain masih tetap. Betul ya? Jadi kita punya 2 tanggungan yang mampu. Yang mampu punya 2 tanggungan. Yang mampu haji, dia mampu haji seumur hidup sekali. Kalau dia juga mampu umroh, wajib umroh seumur hidup sekali. Biasanya orang-orang itu sekalian berangkat haji, nanti melakukan ibadah haji. Kalau sudah selesai, tinggal umrohnya. Sekali berangkat dapat 2 kewajiban digugurkan. Ibadah haji sekaligus ibadah umroh. Dua-duanya sama-sama wajib dan masing-masing tidak bisa menggugurkan kewajiban yang lain. Kalau jenengan sudah haji, terus selesai ibadah haji, selesai setelah wukuf sampai tahallul, jenengan nggak bisa ngomong, saya kan sudah haji, ngapain saya melakukan ibadah umroh lagi? Jenengan masih punya tanggungan umroh. Begitu juga sebaliknya, kalau jenengan umroh, alhamdulillah jenengan bisa melakukan ibadah umroh, jenengan telah menggugurkan kewajiban umroh, tapi jangan sekali-kali menganggap saya kan sudah umroh berarti sudah nggak wajib haji. Siapa yang bilang? Bahkan kalau jenengan kok ditakdirkan bisa umroh di bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan pahalanya setara dengan ibadah haji. Sebagian riwayat haji yang bersama dengan Rasulullah. Umratun fi Ramadan, hadis sahih yang diriwayatkan melalui Sayyidina Abdullah bin Abbas. Umratun fi Ramadan, Rasul bersabda, umrah di bulan Ramadan kahajjah. Sebagian riwayat kahajjatin ma'i, pahalanya seperti haji denganku, pahalanya. Tapi nggak bisa menggugurkan kewajiban ibadah haji. Jenengan yang pernah umroh silakan umroh, punya kewajiban umroh jenengan silakan daftar. Punya kemampuan untuk umroh silakan daftar, tapi haji juga jangan dilupakan. Tapi kalau jenengan pilihannya nek kalih duwe pas, nek tangguh haji aku nggak mungkin punya uang lagi untuk umroh seandainya. Tapi biasanya uang haji ini umroh sekalian ya, uang kadung teko kono. Tapi kalau uang ini saya daftarkan untuk umroh, saya bisa berangkat sekarang, tapi saya nggak bisa haji. Gimana? Kalau kira-kira masih jenengan umurnya kok ijek nutut umroh, ijek nutut haji, mending daftar haji ini disik. Kalau jenengan daftar haji, kok iso untuk haji untuk umroh bisa. Tapi jenengan daftar umroh, saiki bulan Maulid kate umroh, kate haji misan, kayak haji bulan Maulid, haji ini bulannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu sing pokok nih. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Umroh sudah dilakukan, wajib dan wajib haji sudah dilakukan. Setelah itu umroh berikutnya itu baik mana jika dilakukan sendiri atau diberikan sama orang lain. Okay. Jadi kalau kita punya uang, kita sudah pernah haji wajib sudah pernah. Umroh wajib juga sudah pernah, umroh wajibah sudah pernah terlaksana alhamdulillah dengan baik. Kita sekarang punya uang, lebih baik kita pakai umroh sendiri atau kita ngumrohkan orang lain? Jawabannya sama-sama bagus.
Lebih bagus kalau jenengan ya umroh, terus jenengan ngajak orang lain, jenengan bayari. Bener ya? Nah, itu bagus. Loh enggak, kalau saya punyanya cuma ini, uangnya ini, enggak ada yang lain lagi. Jawabannya kondisional. Kadang jenengan lebih baik umroh sendiri. Ya, karena jenengan itu akan berkumpul dua ibadah maliyah dan ibadah badaniyah kalau jenengan umroh sendiri. Tapi juga kadang mungkin akan lebih baik kalau, jadi nggak mesti. Kadang kalau jenengan umroh orang lain bisa jadi ini lebih baik. Contohnya apa? Contoh, ada orang yang banget kangen banget pingin budal haji, budal umroh, nggak duit. Dan dia belum pernah, dan umroh ini statusnya kalau dilaksanakan oleh dia akan menjadi umroh wajib. Jenengan ya, kalau nggak ingin umroh. Kalau dia melakukan ini umroh wajib. Kalau jenengan yang melakukan cuma jadi umroh sunnah. Dan mungkin orang ini padahal wis pingin banget, kalau dia nggak umroh tahun ini bisa jadi dia nggak akan punya kesempatan lain lagi. Misal, maka bisa jadi, saya nggak bilang memastikan gitu, kalau urusan pahala itu masalah barang yang gaib, Allah yang bisa memastikan. Tapi bisa jadi kan kalau diangan-angan mungkin saat itu jenengan akan lebih baik uang itu jenengan berikan untuk orang lain untuk umroh, karena itu akan menjadi umroh wajib dan jenengan membantu seseorang untuk bisa jadi. Kalau dilakukan orang ini berangkat jadinya umroh wajib, walaupun sebenarnya dia kalau nggak dikasih awalnya nggak kewajiban umrah karena nggak mampu, ribet ya, nggak kewajiban. Tapi kalau jadi berangkat jadinya pahalanya umrah wajib. Ya nggak tentu sih sebenarnya, nggak pasti. Kalau sana Allah alam. Jadi bagi orang yang mampu yang sudah umroh, sudah haji, tidak bolehlah dikasihkan yang lain. Ke saya juga nggak apa-apa. Ya Rabbi ya kali. Terus karena alasannya begini Gus, kok kangen ya, kali umroh kangen gitu. Alasannya kebanyakan seperti itu kangen. Ya nggak apa-apa, bagus. Karena kalau jenengan kangen karena memang ya salah satu pertanda kita niku di dalam hati kita ada iman adalah kalau jenengan kangen ke Masyairil Haram, kangen ke makamnya Kanjeng Nabi, itu pertanda baik bahwa di dalam hati kita ada iman. Maka ya baik, gak apa-apa ya, kita mau ngobati kangen ya gak apa-apa, bagus aja gak apa-apa. Betul nek kula jenengan nyapa kok pengen nang Mekah berangkat. Oh, aku biyen zaman haji kan dorong enek buruj itu. Napa? Tower napa ini? Buruj apa itu yang hotel jam itu. Kenapa? Karena saya pengen ke situ, tinggal di situ, pengen apa? Nah, itu bukan ibadah itu. Tujuannya niku gak ibadah niku. Kan kata sekarang orang niku berangkat ke Mekah tujuannya nek pengin ben iso nang hotel ini. Allah. Nggih, mohon maaf. Orang haji, orang-orang zaman sekarang itu ya Allah alam ya. Rasa atau nilai rasa napa nggih? Nilai-nilai spiritual itu kurang terasa di dalam hati zaman sekarang. Dan itulah yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadisnya, bahwa haji di akhir zaman itu terasa seperti siaha, seperti liburan. Enggak, seperti tamasya orang-orang kaya nih. Kita lagi tawaf itu banyak, kita itu yang nggak sengaja bingung pengen ngelihat Ka'bah tapi sengaja ndangak goleki jam nih, menurut jam nih, hotel nih, hotel apa Tower Zamzam atau apa itu kalau nyebutnya, hotel Tower Zamzam. Bingung nek selfie nang Tower Zamzam, gak apa-apa selfie niku gak apa-apa, cuman jangan dilupakan, jangan ini sekarang di Ka'bah ini. Sekarang nilai-nilai seperti itu berkurang. Mohon maaf. Jujur ini, jujur. Kurang kerasa. Mbah Mun itu bolak-balik kalau cerita. Aku mbiyen haji tahun swidak niku krasa haji tahun swidak nang kono. Gak padha rasane haji tahun sakniki. Mbah Mun tiap tahun haji. Haji tahun swidak iku aku iku nyawang wali ning Gusti Allah iku umbruan. Saiki nyawang iku gak ketok. Ini Mbah Mun yang cerita ngoten. Padahal wali tetap kata. Tapi saking berubahnya suasana sampai wali ini sampai kayak kali Gusti Allah ditutupi zaman sakniki ben gak mati ketok. Mbah Mun cerita kayak apa? Mohon maaf ya, maaf. Terima kasih.
Allah ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka wa mazidan. Allahumma ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-ihsan ya Mughitha kulli lahfan. Shalli wa sallim wa barik ala alamil iman sahibil burhan hadil aqwan sayyidina Muhammadin ablaji syumusil irfan. Abdika alladhi anzalta 'alaihi al-Qur'an wa 'allamtahu al-bayan. Wa ala alihi wa mishan wa sahbihi ahlil jinan wa kulli man tabi'ahum bi ihsan. Adada ma tu'tika kainatan wa qad kan fi kulli waqtin wa an tawiyatan mutadha'ifatan ma ta'aqabal malawan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katiran halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu lahu wa la isma'a nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa ila hadratin nabi. Baik, sahabat iman yang berada pada dalam istiqomah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah acara kegiatan taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan Allah Alamin. Tentu dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Allahumma minkum